Perjalanan menuju perubahan yang berkeadilan selalu dimulai dari kesediaan untuk melihat langsung realitas di garis depan. Di bawah naungan langit Maluku Utara, sebuah langkah nyata kembali diayunkan dalam sebuah program peninjauan rumah tidak layak huni perdana di tahun 2026. Kehadiran Ibu Shirley di tengah-tengah pemukiman warga menjadi simbol bahwa pemerintah tidak sedang menjaga jarak dengan rakyatnya. Didampingi oleh Kepala Dinas Perkim yang akrab disapa Cecelin, sinergi antar instansi ini bergerak dinamis menyusuri gang-gang sempit demi memastikan program berjalan sesuai rencana. Peninjauan ini bukan sekedar agenda seremonial di atas kertas, melainkan sebuah pembuktian terhadap komitmen yang telah diikrarkan. Setiap jengkal langkah kaki mereka adalah upaya untuk merajut kembali harapan masyarakat. Fokus utama kunjungan kali ini adalah melihat langsung progres pembangunan rumah milik Ibu Rani, salah satu warga yang berhak mendapatkan kediaman baru yang lebih layak. Tidak hanya memantau jalannya proyek fisik, perhatian detail juga diberikan pada aspek kemanusiaan dengan memastikan kenyamanan tempat tinggal sementara pemilik rumah selama proses renovasi berlangsung. Pemda memastikan seluruh proses transisi ini berjalan tanpa membebani warga. Langkah awal ini ternyata menegaskan sebuah filosofi kepemimpinan yang humanis, di mana pembangunan infrastruktur harus selalu berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial. Dengan pengawasan ketat sejak hari pertama, proyek RTLH ini diharapkan menjadi standar baru bagi program-program serupa di masa mendatang. Sebuah fondasi awal untuk mengembalikan harkat dan martabat kehidupan yang lebih baik telah resmi diletakkan. Ibu Kadis yang mengurus semua rumah yang ada di Maluku Utara. Iya, aku paling pendek di keluargaku. Tapi yang penting aku melahirkan mereka yang tinggi-tinggi ini. Ini hari ini udah libur, sorry ya Bu Kadis. Ini rumah RTLH Perdana 2026 yang direnov dan hampir jadi. Yang paling baru, jadi kita mau lihat progresnya. Ibu Raninya ada? Oh, si Ibu Rani tinggal di mana? Ngekos deket sini? Uang kosnya saya bayar 2 bulan. Ini kan baru 1 bulan. Oh, berarti kapan selesai? Mana Ibu Rani? Gimana rumahnya, progresnya? Amin, puji Tuhan sudah lagi berapa Jadi ini persen? 1 rumah atau 2 rumah digabung? 1, Oh besar ya, ini lebih dari tipe 36. Kos aman? aman. Kapan jadi? Mana yang kerjain? Pardi. Pembangunan yang visioner adalah pembangunan yang tidak hanya tanggap terhadap kebutuhan hari ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Di atas tanah berukuran 6 x 6 meter ini, sebuah transformasi arsitektur sosial sedang diwujudkan dengan penuh ketelitian. Diskusi mendalam mengenai spesifikasi teknis bangunan dilakukan langsung di lokasi proyek untuk memastikan kualitas terbaik. Tahun 2026 menjadi momentum penting dengan diperkenalkannya terobosan baru dalam penggunaan material bangunan untuk program RTLH. Pemerintah daerah mulai meninggalkan penggunaan seng berkarat dan rangka kayu tradisional yang rentan lapuk oleh cuaca ekstrim. Sebagai gantinya, material modern berupa PVC berkualitas tinggi kini diaplikasikan secara menyeluruh untuk bagian atap dan plafon bangunan. Inovasi penggunaan PVC ini membawa dampak yang signifikan tidak hanya dari segi estetika yang terlihat lebih rapi dan bersih, tetapi juga ketahanan jangka panjang yang jauh lebih unggul. Proses pemasangannya yang menggunakan sistem praktis terbukti mampu memangkas waktu kerja secara drastis, sehingga pembangunan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi solusi cerdas di tengah tantangan cuaca yang tidak menentu. Pengecekan fisik pun dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kerapian plesteran dinding luar dan dalam, rencana pemasangan lantai keramik, hingga kesiapan sistem saluran pembangunan air yang matang. Setiap elemen teknis dipastikan memenuhi standar kelayakan hunian yang sehat. Melalui penerapan inovasi modern ini, pemerintah berkomitmen memberikan bangunan terbaik yang aman, nyaman, dan bebas risiko kebocoran bagi penghuninya. Nanti rumahnya jadinya kayak gini, Cek. Ini berapa kali berapa? Oh, ini 6 kali 6. 36 besar. Ternyata bisa. Jadi kita rubah Bu, karena ini kan
Oh, karena dia melebar. Makanya ini jadi ini. Heeh. Ininya gambar awal ini. Kan ini pakai ini kan Iya, PVC kan iya. lebih bagus kan. So, mana tuh? Mana itu ku lihat PVC dari sini. Jadi 2026 itu RTLH-nya itu pakai PVC, kita nggak pakai seng dan rangka kayu. PVC-nya kayak gitu dari luar. Jadi dia lebih bersih. Sama yang kemarin tukang yang dilatih pasang udah bisa belum? Bisa. Gampang toh? Klik aja. Berapa hari atap kayak gitu? 2 hari. Lebih gampang daripada kayu toh? Iya. Yang dilatih berapa orang dari Perkim dilatih juga? Kita belum Bu. Jadi kemarin Nanti orangnya datang lagi. baru percontohan Bu. Nah, Terus? setelah kita kan baru rekrut FL. Oh, terus nanti orangnya datang lagi. Nanti keramiknya dari saya. Keramik ya. Ini kamar tidur. Tuh dari bawahnya juga bersih. Ininya juga lebih bersih daripada kalau kayu kan. Bapak udah hitung cukup plester luar dalam enggak? Ini plaster luar dalam Bu, tambah cat juga. Jadi yang tidak cuma ini lantai. Oh iya, nanti pakai itu kan, pakai perlak biasanya itu kan. Kamar mandinya di mana? Mana? Di balik kemajuan sebuah proyek fisik dan kemegahan dinding yang mulai berdiri tegak, ada kisah tentang tangan-tangan tangguh yang bekerja dalam senyap. Para tukang bangunan lokal adalah pahlawan yang sebenarnya dalam merealisasikan impian setiap keluarga akan hunian yang layak. Bagi seorang pemimpin yang bijaksana, keberadaan dan kesejahteraan mereka di lapangan adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan. Dialog yang hangat, akrab, dan tanpa sekat pun terjalin di bawah kerangka bangunan yang sedang dikerjakan. Ibu Shirley berbincang langsung dengan Om Pardi, sang kepala tukang, untuk mendengarkan setiap dinamika proses kerja, memastikan ketersediaan pasokan bahan bangunan tetap aman, serta memastikan bahwa pembayaran upah kerja berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan administratif. Lebih jauh dari sekedar memberikan bonus musiman, pemerintah daerah juga telah merancang program jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja ini. Rencana sertifikasi keahlian tukang akan segera digulirkan agar kemampuan teknis mereka diakui secara profesional di skala yang lebih luas. Melalui pemberdayaan dan peningkatan kelas pekerja lokal, roda perekonomian daerah dipastikan akan berputar lebih kuat dan mandiri. Resapannya Sudah ada. sudah bikin termasuk resapan ya? Sudah? Oke. Tukang ada catatan? Om siapa? Om siapa namanya? Om? Pardi. Om Pardi. Ada catatan apa? Oh tapi saudara. Berarti Om saya kasih Om THR ya. Ini rezekinya Om. Terima kasih. Iya, ini THR saudara. Ada kendala apa? Tidak ada kendala. Bahan aman? Aman. On time? On time. Kapan selesai? Ya target sesuatu minggu lah. Selesai lebaran. Oh luar biasa loh, Omnya kerja H-1 Lebaran. Puasa? Pahalanya lebih banyak ya. Amin. Jadi besok libur. Iya bisa. Uang tukang sudah? Sudah terima? Full kah sebagian? Sebagian. Oh baru Masih setengah. ada lagi. Oh cukup buat lebaran enggak? Cukup. Oh. Habis ini Om mau apa? Mau dapat rumah lain lagi? Mau bikin tela? Mau apa? Ada lahan dan tempat untuk bikin tela? Oh. Di mana? Oh tinggalnya di Obi. Oh kalau gitu kerjain di Obi aja. Oh nggak mau balik di Obi, nggak mau balik di Obi. Mau bikinnya di Ternate aja. Rumah-rumah kayak gini aja ya. Kita masih ada, mungkin ada 10 ya. Di Ternate ada 20 ya tahun ini. Oh di Ternate. Oh iya, ada banyak kompleks nanti dari sini kasih kerjaan. Pokoknya kerjaannya banyak sampai pertengahan tahun masih ada kok. Tinggal mau ada ini juga saya sertifikasi tukang biar plasternya lebih halus kayak gitu lah. Terus karena Om yang pasang ini nanti Om bisa training yang lain juga kan gampang kan pasangnya. Iya, malahan lebih gampang daripada kayu, lebih cepet dan jadi biasanya tunggu lama tuh karena kayunya nggak ada ya. Sebenarnya ke depan saya mau hitung termasuk pintu-pintu semua PVC lebih tahan lama.
Bagi Ibu Rani dan keluarganya, datangnya musim penghujan selama bertahun-tahun selalu diiringi oleh rasa cemas yang mendalam. Kondisi atap rumah yang bocor parah dan dinding papan yang telah rapuh dimakan usia memaksa mereka untuk terus bergeser dari satu sudut ke sudut lain demi mencari area yang kering. Sebuah realitas pahit yang harus mereka jalani dalam kepasrahan di masa lalu. Namun kehadiran program bedah rumah ini menjadi titik balik yang mengakhiri lembaran cerita pilu tersebut. Dalam waktu dekat, kecemasan saat hujan turun akan berganti dengan rasa aman di dalam rumah baru yang kokoh dan nyaman. Transformasi fisik ini bukan sekedar mengubah pemandangan pemukiman, melainkan mengembalikan kedamaian batin dan senyuman yang sempat pudar dari wajah seluruh anggota keluarga. Menariknya, kepekaan sosial dalam peninjauan ini tidak berhenti pada urusan pemenuhan kebutuhan papan saja. Ketika berdialog dengan keluarga, Ibu Shirley menangkap potensi besar pada diri anak laki-laki Ibu Rani yang merupakan seorang pemain sepak bola lokal. Sebuah solusi konkret yang langsung ditawarkan berupa akses mengikuti pelatihan lisensi kepelatihan agar ia bisa merintis karir sebagai guru olahraga formal. Momen kunjungan ini kemudian mencair dalam suasana penuh keakraban saat warga sekitar berbondong-bondong datang untuk menyapa dan bersuah foto bersama. Antusiasme masyarakat yang begitu besar mencerminkan rasa syukur dan kedekatan emosional yang tulus dengan pemimpinnya. Disinilah esensi sejati dari sebuah program pemerintah, di mana kehadiran negara benar-benar memberi dampak nyata yang menyentuh hati dan masa depan masyarakatnya. Ada catatan dari Ibu? Nggak ada. Jadi dari Mami datang lihat rumahnya Ibu Rani sampai sekarang kurang lebih udah 1 bulan ya. Rumahnya tuh tadinya ya papan dan udah bocor. Jadi kalau hujan tuh Ibu Rani nggak tahu mau digeser kemana, geser sana bocor, geser sini bocor, geser mana-mana bocor. Jadi ini dibikin baru, harusnya 2 minggu lagi selesai kali ya. 2 minggu lagi selesai, Ibu Rani sudah bisa punya rumah sendiri yang tidak bocor. Jadi kalau hujan sudah tidak basah lagi ya. Iya, terus yang kontrol dari Ibu Kadis Perkim yang mengontrol 1.200 rumah nanti Semangka Utara. Ya, oke, lancar deh ya. Makasih ya Pak. Ini apa? Anaknya. Oh, kamu bantu. Nanti ini juga sertifikasi. Oh, pemain bola. Di mana? Umur berapa? Udah 31. Oh, udah 31. Mau jadi pelatih? Kalau mau jadi pelatih, saya ada pelatihan coach. Nanti abis itu saya masukin di SMA, terus dapat gaji guru olahraga. Mau? Nanti saya kasih nomornya Rifandi, kasih nomornya dia ke Rifandi juga, lalu iya, saya bulan April ini udah buka kelas ya. Oke. Supaya jadi guru honor olahraga di SMA. Mana Nathan? Ini anaknya Ibu. Umur berapa? 18. Sama, Lin juga 19 ya? 19, iya 19. Man dia kebanyakan makan. Ayo. I'm happy that you are tall. Sini. Sini kan fotonya sini. Ayo Ibu. Kamu dekat adiknya aja. Nate dekat Ibu Kadis. Hah? Panggil kakak, dia 19, ini 18. Jadi mulai bulan April kita sudah bisa mulai rumah-rumah lainnya semua ya. Nanti ada pemberitahuan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Yang tidak dapat berdoa saja supaya tahun depan dapat karena antri, karena yang mau dan kuota banyakan yang mau. Makasih. Makasih. Kalau hujan banjir naik? Kalau hujan airnya sampai atas kelihatan ada? Oh, air pono sampai atas? Oh. Makasih Ibu. Jangan Ibu. Oke Ibu, aman sana. Sehat selalu.
Makasih. Dadah. Dadah. Selfie sudah, jauh-jauh selfie. Selfie beginilah kelihatan kita di belakang kecil-kecil. Oh iya, sayang selfie. Foto. Kelihatan ibunya enggak? Nanti dia kirim. Mantap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ibu lebih hebat. Danke, makasih. Suka dofu-dofu. Sehat selalu. Dadah. Menyediakan rumah yang layak huni barulah sebuah langkah awal dari misi besar yang jauh lebih komprehensif. Pengentasan kemiskinan yang sejati tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan fasilitas fisik, melainkan harus menyentuh akar kemandirian finansial agar roda kehidupan keluarga dapat terus bergerak maju. Fondasi ekonomi yang kuat harus memulai ditanamkan sejak dini dari lingkungan rumah. Langkah strategis pun segera disusun untuk masa depan anak perempuan Ibu Rani yang baru saja menyelesaikan pendidikan menengah atas. Ia diarahkan untuk membekali diri dengan keterampilan praktis dan keahlian spesifik melalui program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Ternate. Melalui jalur pendidikan non-formal, generasi muda dipersiapkan agar memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja. Dan tak hanya itu, sinergi lintas sektor bersama Kementerian Sosial juga disiapkan guna mengucurkan bantuan modal usaha beserta peralatan penunjangnya. Ruang di area depan rumah baru saja dirancang untuk difungsikan sebagai warung tempat berjualan makanan atau minuman ringan. Dengan konsep ini, hunian baru tersebut tidak hanya menjadi tempat berteduh, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat produktivitas ekonomi keluarga yang mandiri. Kunjungan kerja yang syarat akan makna dan solusi ini diakhiri atau ditutup dengan sesi ramah tamah serta jabat tangan yang penuh kehangatan. Doa-doa kebaikan saling terucap di antara tawa, renyah, dan rombongan pemerintah yang bersiap pamit. Dari sebuah sudut pemukiman di Maluku Utara, kita menyaksikan bagaimana sebuah harapan baru untuk esok yang lebih cerah kini telah nyata dimulai. Sekarang kamu kan udah selesai SMA toh? Terus kamu bikin apa? Oh, kasih dia masuk di ini aja, ambil vokasi dulu di BPVP Ternate. BLK ya Bu? Iya, BLK. Ada banyak pilihan. Mau bikin roti kah, mau belajar komputer kah? Sudah lulus komputer. Barista juga bisa. Mau bikin kopi kah, mau bakery lagi kah, mau tambah belajar komputer yang lain lagi kah, bagaimana? Atau salon. Atau salon, suka bikin apa? Sukanya apa? Main sosmed? Suka apa? Suka cantik? Suka apa? Oh, mencari kerja saja. Kerja apa? Kalau ada skill baru kerja. Iya, mau kerja apa dulu? Suka kerja apa? Bisa kerja apa? Suka kerja apa? Bisa kerja apa? Bajual saja, bajual aja, ini kan sudah ada dapur. Bajual aja, nanti saya kasih resep bikin apa, lalu bajual di sini, bajual es kah, bajual puding kah, bajual apa gitu, dapat lebih banyak daripada kerja yang orang. Kan ibu kan bisa masak, manfaatkan dia, bantu ibu. Ibu masak, jualan, nanti saya pesan, yang penting bersih dan enak. Ya, pembinaan gitu aja. Nanti dapat modal, habis ini dari Kemensos kasih modal, kasih alat panci, kasih tempat tidur, lalu masalah bajual. Oke? Ya, tambah kamar kalau nggak cukup, mereka 10 orang. Nah, itunya dibikin model warung aja, jadi belakang kamar, di depannya warung, lalu dia bisa berjual es kah, berjual makan kah, untuk 1 miliar ini bisa belanja di dia. Ya. Oh my god, kamu gemuk banget. Ini yang kemarin. Dia takut loh. Coba Chelsea. Coba. Tanganmu penuh. Bibit aku sudah biasa. Coba. Coba Cece. Coba Cece. Oh ya, mana? Berapa?
ya. Bye bye gendut. THR sudah apa? TPP? Gaji? Banyak doi berarti. Kamu mau belanja tajil? Saya mau lihat baby. Ada lagi baby. Ibu, apa persiapan lebaran sudah masak atau enggak? Masak kue? Makasih ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.